Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Kadun dalam sesi program desain organisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konstruksi organisasi menurut Agile Development atau organisasi yang cerdas. Semoga saudara teman-teman dapat menikmatinya. Nah, saya harus memberikan penghargaan kepada The McKinsey Global Survey Result How to Create an Agile Organization yang ditulis oleh Karen Albach, Sulaiman Farbah, Monica Muraka, dan Oli Shalom. Kenapa saya harus terima kasih? Karena video kali ini pada dasarnya merupakan pendapat dari hasil penelitian beliau itu. Untuk membicarakan organisasi yang gesit atau organisasi yang cerdas, maka kita membicarakan dulu bagaimana paradigma organisasi selama ini. Paradigma atau pandangan dunia akan bertahan sampai dia dapat menjelaskan kembali. Jadi suatu paradigma itu bisa bertahan manakala paradigma tersebut masih bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan, di lingkungan negara, di lingkungan bisnis. Sepanjang suatu paradigma itu bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, persoalan-persoalan yang ada, maka paradigma itu tetap bertahan. Kalau tidak bisa menjelaskan hal-hal yang baru, fenomena gejala-gejala kemasyarakatan sosial yang baru, maka paradigma tersebut akan bergeser untuk memasuki informasi yang baru. Kita sekarang ini melihat pergeseran paradigma dalam cara organisasi menyeimbangkan stabilitas dan dinamis. Jadi pada dasarnya dalam situasi tertentu organisasi itu harus berjalan stabil, tapi di sisi yang lain juga suatu organisasi itu kalau ingin maju ya harus dinamis. Nah, keseimbangan inilah yang diperlukan di dalam suatu organisasi. Pertama, kita akan bicarakan bagaimana pergeseran itu ketika kita bicara dengan paradigma lama, yaitu sekitar pada tahun 1910 Ford Motor Company adalah salah satu dari banyak perusahaan mobil kecil. Satu dekade kemudian Ford menguasai 60% pangsa pasar mobil baru di seluruh dunia. Ford mengurangi waktu perakitan perkendaraan dari 12 jam menjadi 90 menit. Jadi merakit mobil itu yang dulunya hanya hanya bisa dilakukan dalam 12 jam, sekarang 90 menit sudah jadi. Nah, akibatnya harga pun bergeser. Yang tadinya satu buah mobil itu harganya 850 US dollar menjadi hanya 300 US dollar. Nah, sementara itu juga membayar karyawan dengan tarif yang lebih kompetitif. Nah, akhirnya juga dengan kondisi semacam itu pangsa pasar dikuasai, akhirnya bisa memberikan
upah kepada karyawan itu, gaji kepada karyawan itu jauh lebih kompetitif. Nah, paradigma yang pertama yang mengakibatkan Ford mengalami produktivitas, mengalami efektivitas, mengalami efisiensi tersebut adalah menganggap bahwa organisasi sebagai suatu mesin. Nah, ide-ide Ford dan ide-ide kontemporernya Frederick Winston Taylor ya, dikeluarkan dari manajemen ilmiah, sebuah terobosan wawasan yang mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja menggunakan metode ilmiah. Itu membuka era ekuitas dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi organisasi sebagai sistem itu pada dasarnya ya produktivitas tujuannya. Produktivitas itu sama dengan ekuitas dibagi efisiensi. Ide Taylor menggambarkan kontrol kualitas modern, manajemen kualitas total, dan melalui mahasiswa Taylor, Henry Gunn, manajemen proyek. Gareth Morgan menggambarkan organisasi Tayloris seperti Ford sebagai organisasi hierarkis dan khusus, menggambarkannya sebagai mesin. Selama beberapa dekade, organisasi yang menganut model mesin ini dan prinsip-prinsip manajemen ilmiah mendominasi pasar mereka, mengungguli organisasi lain, dan menarik talenta terbaik, menarik orang-orang ahli, orang-orang berbakat untuk bergabung ke dalam organisasinya Ford. Dari Taylor 1911 hingga 2011 adalah abad manajemen. Nah, mengapa terjadinya perubahan-perubahan? Kadang-kadang perubahan-perubahan itu bisa saja ya, perubahan itu pertama kali reformasi atau yang bersifat evolusioner, tapi juga kadang-kadang secara langsung itu bisa jadi menjadi suatu revolusi ya. Nah, ini bagaimana kecenderungan disruptif menantang paradigma lama. Sekarang kita menemukan pergeseran paradigma mesin dalam menghadapi tantangan organisasi yang dibawa oleh revolusi digital yang mengubah industri, ekonomi, dan masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam 4 tren saat ini. Pertama, lingkungan yang berkembang pesat. Pola permintaan semua pemangku kepentingan berkembang pesat. Pertama, setelah adanya pola konsumsi massal gitu ya. Konsumsi massal yang sangat tinggi sekali. Kebutuhan sandang, kebutuhan makanan, minuman gitu ya, pariwisata, angkutan itu sangat massal sekarang itu, sehingga pola permintaannya itu sekarang itu berbangsat. Pelanggan, mitra, dan regulator memiliki kebutuhan yang mendesak. Investor menuntut pertumbuhan yang menghasilkan akuisisi dan restrukturisasi, dan pesaing serta kolaborator menuntut tindakan untuk mengakomodasi prioritas yang berubah dengan cepat. Nah, itulah lingkungan yang berkembang dengan cepat. Yaitu pelanggan, mitra, regulator membutuhkan kebutuhan yang besar. Investor menuntut perubahan yang menghasilkan akuisisi dan restrukturisasi, dan pesaing dan serta kolaborator menuntut tindakan untuk mengakomodasi prioritas yang berubah dengan cepat. Yang kedua, kecenderungan disruptif menantang paradigma lama ini adalah adanya pengenalan teknologi yang mengganggu secara konstan. Bisnis dan industri yang mapan sedang dikomoditasi atau diganti melalui digitalisasi. Kemajuan yang bioscience, penggunaan model baru yang inovatif, dan otomatisasi. Contohnya termasuk perkembangan seperti pembelajaran mesin, Internet of Things,
dan robotika. Yang ketiga, kecenderungan distributed itu menantang paradigma itu pertama, mempercepat digitalisasi dan demokratisasi informasi. Peningkatan volume, transparansi, dan distribusi informasi mengharuskan organisasi untuk secara cepat terlibat dalam komunikasi multi arah dan kolaborasi kompleks dengan pelanggan, mitra, dan kolega. Kecepatan informasi, perubahan informasi, dan kecepatan distribusi informasi ini harus ditangani ya akibat digitalisasi dan organisasi. Yang keempat, cenderungan disruptif itu menantang paradigma ini adalah karena perang baru untuk bakat. Ketika tugas berbasis pengetahuan dan pembelajaran kreatif menjadi lebih penting, organisasi membutuhkan proposisi nilai khusus untuk memperoleh dan mempertahankan bakat terbaik yang seringkali lebih beragam. Para pekerja pembelajaran ini seringkali memiliki asal-usul pemikiran, komposisi, dan pengalaman yang lebih beragam dan mungkin memiliki keinginan yang berbeda, terutama anak-anak yang dikatakan generasi milenium. Nah, akibat keempat hal tadi, itu ya, perubahan-perubahan yang terjadi di 4 hal tadi, maka akhirnya ada beberapa faktor yang menyebabkan organisasi mesin itu gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, gagal memenuhi tantangan masyarakat, gagal mengikuti perkembangan zaman. Ketika organisasi mesin telah mencoba untuk terlibat dalam lingkungan baru, itu tidak berhasil dengan baik bagi banyak orang. Sejumlah kecil perusahaan telah berkembang dari waktu ke waktu. Kurang dari 10% perusahaan non-keuangan S&P 500 pada tahun 1983 tetap berada di S&P 500 pada tahun 2013. Dari apa yang kami amati, organisasi mesin juga mengalami gejolak internal yang konstan. Menurut penelitian kami dengan 1.900 eksekutif, mereka mengadaptasi strategi mereka dan struktur organisasi mereka dengan frekuensi yang lebih besar daripada masa lalu. 80% dari mereka melalui desain ulang dalam 3 tahun terakhir. Namun, sebagian besar upaya mendesain ulang ini gagal. Hanya 23% yang berhasil diimplementasikan. Tadi sudah ada penjelasan apa itu sebenarnya destruktif. Apa sih sebenarnya destruktif itu? Atau era destruktif itu apa? Era destruktif adalah masa di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi, institusi, perusahaan, atau lembaga yang telah mapan, termasuk birokrasi pemerintah, termasuk negara kesatuan Indonesia. Itu lembaga organisasi yang mapan, sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang ada di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem yang lama tersebut. Itulah destruktif. Nah, ketika para organisasi sebagai mesin tidak mampu lagi memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan organisasi di pemerintahan, di perusahaan, atau di masyarakat, maka muncullah paradigma baru yang menganggap bahwa organisasi itu sebagai organisme hidup. Tren yang dijelaskan di atas secara dramatis mengubah cara kerja organisasi dan karyawan. Lalu apa yang akan menjadi paradigma organisasi yang dominan untuk 100 tahun ke depan? Bagaimana perusahaan akan menyeimbangkan stabilitas dan dinamisme? Selain itu, perusahaan mana yang akan mendominasi pasar mereka dan menarik talenta terbaik? Artikel yang dikarang McKinsey, salah satu peneliti dari McKinsey, dan seperti di atas gitu. Agility, it
with stability, menggambarkan paradigma yang mencapai keseimbangan ini dan paradok yang benar-benar dikuasai oleh organisasi yang gesit. Keduanya stabil dan dinamis pada saat yang bersamaan. Mereka merancang elemen tulang punggung stabil yang berkembang perlahan dan mendukung kemampuan dinamis yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan peluang baru. Sebuah smartphone berfungsi sebagai analogi yang membantu perangkat fisik bertindak sebagai platform yang stabil untuk berbagai aplikasi dinamis, menyediakan setiap pengguna dengan alat yang unik dan berguna. Akhirnya, organisasi gesit bergerak dengan cepat, gesit dan diberdayakan untuk bertindak, dan membuatnya mudah untuk bertindak. Singkatnya, mereka merespon seperti organisme hidup. Nah, bagaimana agile organisasi memicu dominasi paradigma baru? Ya, ini digambarkan, ini diantaranya pertama terjadi pergeseran dari organisasi sebagai mesin ke organisasi sebagai organisme. Kalau di organisasi sebagai mesin, ini satu karakteristiknya itu adalah birokrasi. Nah, birokrasi itu seperti yang kita pernah bahas, adanya hierarki, adanya pembagian kerja, adanya prosedur gitu ya. Lalu ada biasanya di dalam hierarkinya itu top down, dari atas ke bawah. Terutama yang berkaitan dengan pemberian perintah ini dari bawah ke atas. Harus informasi itu dari atas ke bawah, tidak sebaliknya. Itu ciri-ciri organisasi sebagai mesin. Demikian juga ciri yang lain itu silos. Silos itu adalah sistem yang memisahkan jenis karyawan yang berbeda berdasarkan departemen tempat mereka bekerja, seperti ada departemen keuangan, ada departemen SDM, ada produksi, ada litbang, ada pemasaran gitu. Nah, itu seperti itu biasanya itu kalau yang mesin gitu ya. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu adalah detail instruction. Jadi pada situ kalau di organisasi mesin itu di situ ada SOP yang detail gitu ya. Apa-apa yang dilakukan itu jelas dilakukan. Misalnya bagaimana kalau mau memasuki pabrik, nah itu harus mengganti pakaiannya dengan pakaian pabrik gitu ya. Nah, itu dengan berbagai syarat. Nah, sedangkan organisasi yang sebagai organisme itu ciri-cirinya minimal ada 4. Ya. Pertama, quick change flexible resources. Ada perubahan-perubahan cepat terutama dari sumber daya yang fleksibel. Lalu ada boxes and lanes less important, focus on action. Jadi dasarnya itu pada tindakan, lagi pada hal-hal yang sifatnya input ya. Lalu yang ketiga, leadership show direction and enable action. Jadi kepemimpinan itu menunjukkan arah dan bagaimana memungkinkan tindakan-tindakan itu. Dan yang terakhir, teams build around end-to-end accountability. Jadi tim itulah yang membangun tanggung aktivitas bersama. Nah, inilah perubahan paradigma itu terjadi gitu ya dengan adanya munculnya agile organization atau organisasi yang gesit atau organisasi yang cerdas itu. Agile government itu pada dasarnya adalah ketika tekanan diterapkan, organisasi yang gesit bereaksi dengan menjadi lebih dari sekedar kuat. Kinerja sebenarnya meningkat dengan semakin banyak tekanan yang diberikan. Jadi semakin banyak tekanan yang diberikan kepada organisasi, maka anggota-anggotanya tuh secara dinamis gitu ya, bereaksi gitu ya. Istilah itu mengubah kelemahan menjadi kekuatan, yang mengubah tantangan menjadi peluang gitu.
Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang gesit memiliki peluang 70% untuk berada di kuartil teratas kesehatan organisasi. Indikator terbaik kinerja jangka panjang. Selain itu, perusahaan semacam itu secara bersamaan mencapai sentrisitas pelanggan yang lebih besar, waktu pemasaran yang lebih cepat, pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan tenaga kerja yang lebih terlibat. Sebuah perusahaan elektronik global menghasilkan EBITDA sekitar 250 juta US dollar. Kenaikan harga saham 20% selama 3 tahun dengan mengadopsi model operasi yang gesit dengan tim pendidikan kepekerjaannya. Sebuah bank global mengurangi basis biayanya sekitar 30% sambil secara signifikan meningkatkan terlibatan karyawan, kepuasan pelanggan, dan waktu ke pasar. Sebuah perusahaan bahan dasar mendorong perbaikan terus-menerus di antara pekerja manual yang menghasilkan peningkatan 20% dalam aktivitas dan 60% penurunan cedera. Jadi dengan menggunakan model organisasi yang gesit ini, contoh-contoh 3 perusahaan tadi telah mengambil manfaat, telah mengambil benefit tertentu, dan itu menunjukkan produktivitas juga. Di samping itu, akibatnya kelincahan saat masih dalam masa awal sedang terbakar. Hal ini ditegaskan dalam laporan Supply McKinsey quarterly baru-baru ini terhadap 2.500 mobil bisnis. Menurut hasil, beberapa perusahaan telah mencapai kelincahan di seluruh organisasi, tetapi banyak yang mudah mengerjanya di unit kerja, kinerja. Misalnya, hampir seperempat unit kerja lincah. Unit kerja yang tersisa di perusahaan tidak memiliki dinamisme, stabilitas, ataupun keduanya. Namun, meskipun kurang dari 10% responden telah menyelesaikan transformasi kelincahan di tingkat perusahaan atau unit kerja, sebagian besar perusahaan memiliki aspirasi yang jauh lebih tinggi untuk masa depan. 3/4 responden mengatakan kelincahan organisasi adalah prioritas teratas atau 3 besar. Dan hampir 40% saat ini sedang melakukan transformasi kelincahan organisasi. Teknologi tinggi, telekomunikasi, layanan keuangan, serta media dan hiburan tampaknya memimpin dengan jumlah terbesar organisasi yang melakukan transformasi kelincahan. Lebih dari separuh responden yang belum memulai transformasi tangkas mengatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk memulainya. Dan terakhir, hasil dari Agile Government itu adalah responden di semua sektor percaya bahwa lebih banyak karyawan mereka harus melakukan cara kerja yang gesit. Rata-rata responden percaya 60% karyawan perusahaan mereka harus bekerja dengan cara yang gesit dibandingkan 44% karyawan yang saat ini melakukannya. Nah, pembicaraan selanjutnya pada penjelasan ini menjelaskan 5 merek dagang trademark mendasar dari organisasi tangkas atau Agile Government atau organisasi gesit tadi, berdasarkan pengalaman dan penelitian terbaru dari McKinsey. Perusahaan yang bercita-cita untuk membangun organisasi yang gesit dapat mengarahkan pandangan mereka pada merek dagang ini sebagai penanda nyata kemajuan mereka. Untuk setiap merek dagang, kami juga telah mengidentifikasi serangkaian praktek kelincahan atau kegesitan yang muncul. Tindakan praktis yang kami amati oleh organisasi yang mengambil jalan mereka menuju kegesitan atau kelincahan. Nah, apa saja merek dagangnya? Merek dagangnya itu ini ada 5. There are 5 trademarks of Agile organization. Trademarknya itu berkaitan dengan North Star, embody across the organization, yang berkaitan dengan strategi. Nah, sedangkan praktek kelincahannya itu di organisasi itu berupa adanya tujuan dan visi bersama,
adanya merasakan dan mendukung eh, merasakan dan menggunakan peluang-peluang yang dimiliki, adanya alokasi sumber daya yang fleksibel, dan adanya bimbingan strategik yang dapat dilaksanakan. Itu berkaitan dengan strateginya, strategi untuk bintang yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan network of empowered team, jalinan tim kerja yang diberdayakan, yang berkaitan dengan struktur. Struktur berarti dengan struktur organisasi. Nah, praktek kelincahan organisasinya adalah jelas, strukturnya jelas dan datar. Jadi jelas ini ya ciri-cirinya, strukturnya jelas dan datar. Lalu peran-peran yang ada di dalam organisasi tersebut memiliki tanggung jawab yang jelas, memiliki hak dan kewenangan yang jelas, memiliki kewajiban yang jelas. Lalu yang ciri kelincahan yang ada juga adalah hands-on governance, pemerintahan yang langsung. Lalu selanjutnya ciri yang lain itu robust community of practice. Ya, ini pelaksanaan komunitas pelaksanaan di ini. Lalu ada active partnership and ecosystem, partnership yang aktif, partnership dan ekosistem yang aktif, open physical and virtual environment, lingkungan fisik dan virtual yang terbuka, fit for pursuit affordable self. Jadi unit kerja yang ada itu berupaya mencocokkan apa-apa yang menjadi tindakannya itu mencocokkan kepada apa-apa yang menjadi tujuan organisasi. Itu trademark yang kedua. Trademark yang ketiga ini berkaitan dengan rapid discussion and learning cycle, siklus pengambilan keputusan dan pembelajaran yang cepat, terutama dilihat dari segi prosesnya. Nah, di sini pelaksanaan kelincahan, praktek kelincahan organisasionalnya berupa iteration and experimentation, pengulangan dan implementasi yang cepat. Standardized way of working, cara-cara bekerja yang terstandar. Yang ketiga, performance orientation, berorientasi kepada kinerja. Yang keempat, information transparansi informasi. Yang kelima, continuous learning, pembelajaran yang berkelanjutan, bukan belajar seperti kita ini, tapi belajar dari menyelesaikan masalah-masalah yang ada, gitu ya. Lalu yang keenam, action oriented decision making, pembuatan keputusan yang berorientasi kepada tindakan. Itu trademark yang ketiga, praktek kelincahan seperti itu. Yang keempat, trademark yang keempat adalah dynamic people model that ignites fashion. Nah, ini berkaitan dengan orang, ya, berkaitan orang dengan pegawai, gitu ya, terutama praktek kelincahnya itu adanya masyarakat atau komunitas yang kohesif, yang merasa bersatu, gitu ya. Jangan merasa saling terasing, gitu, ada saling lain. Lalu share and servant leadership, kepemimpinan yang berbagi dan melayani. Yang selanjutnya ada entrepreneur drive, dorongan ada semangat entrepreneur. Dan yang terakhir ini ada role mobility, mobilitas peran. Terakhir, yang terakhir adalah next generation enabling technology. Jadi generasi selanjutnya itu memungkinkan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertama itu evolving teknologi, arsitektur, sistem and tool. Jadi melibatkan langsung, merasakan langsung, menggunakan, gitu ya, alat sistem dan model dari teknologi
Yang selanjutnya, Next Generation Technology Development and Delivery Practice. Jadi pemanfaatan teknologi di dalam praktek-praktek pengembangan dan pelayanan. Nah, mari kita bahas satu persatu 5 trademark. Bukan tren, ini salah kayaknya, trademark ya. Trademark Agile Governance. Pertama, sementara setiap merek dagang memiliki nilai intrinsik, pengalaman dan penelitian kami menunjukkan bahwa kelincahan sejati hanya datang ketika kelimanya berada di tempat dan bekerja sama. Jadi antara yang 5 trademark tadi gitu ya, mulai dari strategi sampai teknologi tadi 5 tadi, itu harus pada tempat yang sama, tempat yang tepat, dan antara satu dengan lain saling mendukung. Mereka menggambarkan sistem organik yang memungkinkan kelincahan organisasi. Menghubungkan mereka, kami menemukan serangkaian perubahan mendasar dalam pola pikir orang-orang di organisasi ini. Lakukan perubahan ini dan kami yakin organisasi manapun dapat menerapkan merek dagang ini di semua atau sebagian dari. Pertama, ini dari kita bicara merek dagang itu, bintang utara diwujudkan di seluruh organisasi. Pertama, adanya pemberdayaan mindset. Pertama, kalau dari mesin itu dalam lingkungan kelangkaan, kami berhasil dengan menangkap nilai dari pesaing, pelanggan, dan pemasok untuk memegang saham kami. Nah, bergeser untuk mengakui banyaknya peluang dan sumber daya yang tersedia bagi kami. Jadi kalau itu hambatan, tantangan, kelemahan aja ya, ini bergeser segala sesuatu yang ada di depan mata kita itu menjadi suatu peluang gitu ya. Kami berhasil dan menciptakan nilai bersama dengan untuk semua pemangku kepentingan. Nah, ini bintang utaranya, organisasi yang gesit membayangkan kembali untuk siapa mereka menciptakan nilai dan bagaimana mereka melakukannya. Mereka sangat berfokus pada pelanggan dan berusaha memenuhi beragam kebutuhan di seluruh siklus hidup pelanggan. Selanjutnya, mereka berkomitmen untuk menciptakan nilai dengan dan untuk berbagai pemangku kepentingan, misalnya karyawan, investor, mitra, dan masyarakat, dan pemerintah tentu saja ya. Untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terus berkembang, organisasi yang gesit merancang pendekatan yang terdistribusi dan fleksibel untuk menciptakan nilai. Seringkali mengintegrasikan mitra eksternal secara langsung ke dalam sistem penciptaan nilai. Nilai tambah, ya, value add gitu ya. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan apa, harus dirumuskan dulu apa nilai tambah yang kita, apa yang manfaat yang akan muncul gitu. Contoh muncul di banyak industri termasuk produk dan solusi modular di bidang manufaktur, rantai pasokan yang gesit dalam distribusi, jaringan energi terdistribusi dalam kekuasaan, dan bisnis platform seperti Uber, Airbnb, dan Apple. Model bisnis modular dan inovatif ini memungkinkan stabilitas dan variasi serta penyesuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memberikan koherensi rujukannya dan fokus pada model penciptaan nilai terdistribusi mereka, organisasi yang gesit menetapkan tujuan dan visi bersama. Bintang utara untuk organisasi yang membantu orang merasa berinvestasi secara pribadi dan emosional. Bintang utara ini berfungsi sebagai referensi ketika pelanggan membeli tempat untuk membeli, karyawan untuk memutuskan tempat bekerja, dan mitra memutuskan untuk tempat untuk terlibat. Perusahaan seperti Amazon, Gore, Patagonia, dan Virgin menempatkan fokus pemangku kepentingan di jantung bintang utara mereka dan pada gilirannya di jantung cara mereka menciptakan nilai. Organisasi gesit yang menggabungkan bintang utara yang tertanam kuat dengan pendekatan yang fleksibel dan terdistribusi untuk penciptaan nilai dapat dengan cepat merasakan dan menangkap peluang. Orang-orang di seluruh organisasi secara individual dan proaktif mengawasi perubahan preferensi pelanggan dan lingkungan eksternal
dan menindaklanjutinya. Mereka mencari umpan balik dan masukkan pemangku kepentingan dalam berbagai cara, misalnya ulasan pro-bro, crowdsourcing, dan hack method. Mereka menggunakan analisis seperti peta perjalanan pelanggan untuk mengidentifikasi peluang baru untuk melayani pelanggan lebih baik dan mengumpulkan wawasan pelanggan melalui mekanisme formal dan informal, misalnya forum online, acara tatap muka, inkubator startup yang membantu membentuk, memulai, meluncurkan, dan beralih pada inisiatif dan model bisnis baru. Perusahaan-perusahaan ini juga mengalokasikan sumber daya secara fleksibel dan cepat ke tempat yang paling membutuhkan. Perusahaan seperti Google, Hair, Tesla, Whole Food terus-terus memindai ke lingkungan. Mereka secara teratur mengevaluasi kemajuan inisiatif dan memutuskan apakah akan meningkatkannya atau menghentikannya. Menggunakan proses alokasi sumber daya yang cepat dan terstandarisasi untuk mengalihkan orang, teknologi, dan modal dengan cepat di antara inisiatif, keluar dari bisnis yang melambat, dan ke area pertumbuhan. Proses ini menyerupai model kapitalis Ventura yang menggunakan metrik yang jelas untuk mengalokasikan sumber daya ke inisiatif untuk periode tertentu dan tunduk pada tinjauan rutin. Pemimpin senior organisasi tangkas memainkan peran integrasi di seluruh sistem terdistribusi, menghadirkan koherensi, dan memberikan paduan strategis yang jelas dalam dapat ditindaklanjuti seputar prioritas dan hasil yang diharapkan di tingkat sistem dan tim. Mereka juga memastikan semua orang fokus untuk memberikan nilai yang nyata kepada pelanggan dan semua pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan umpan balik dan pelatihan yang sering yang memungkinkan orang untuk bekerja sama, bekerja mandiri terhadap hasil tim. Jadi pada dasarnya ini nilai-nilai apa yang mau diberikan kepada pelanggan, gitu ya. Terutama nilai manfaat tentu saja ini ya. Nah, yang kedua ini network empower team. Jadi ada pergeseran dari tim ya, jalinan tim yang diberdayakan, terutama dari people needs to directed and manage, jadi orang yang perlu diarahkan dan di-manage. Otherwise they won't know what to do. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dan they'll just look out for themselves, dan mereka mencari untuk diri sendiri. There will be chaos. Akhirnya akan terjadi chaos gitu ya. Nah, itu yang kondisi yang semacam itu akan berubah mindset-nya untuk ya ketika diberi tanggung jawab dan wewenang yang jelas, jadi nggak perlu diarahkan, ya nggak perlu di manage saja, tapi yang penting mah diberi tanggung jawab benar-benar jelas. Orang akan sangat terlibat, akan saling menjaga, dan akan menemukan solusi yang cerdik dan akan memberikan hasil yang luar biasa. Nah, bagaimana nih jalinan tim yang diberdayakan? Organisasi yang gesit mempertahankan struktur tingkat atas yang stabil. Ini tingkat atasnya stabil, tetapi mengganti sebagian besar hierarki tradisional yang tersisa dengan jaringan tim yang fleksibel dan dapat diskalakan. Makanya sekarang dasar kata-kata ini ya dipakai di dalam struktur pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan yang mengambil keputusan, ya, yang mengambil keputusan menjadi pejabat struktural, mulai dari bupati, ya, walaupun pejabat politik itu juga mengambil keputusannya, lalu sekda, asal bukan pengurusan oleh karena itu pejabat fungsional harusnya itu. Demikian juga kepala dinas, camat, lurah, itu adalah pejabat-pejabat yang mengambil keputusan oleh karena bisa jadi pejabat struktural. Tetapi yang lainnya itu menurut agile government itu ya, jadi di struktur tingkat atas saja yang stabil itu ya, yang terus menerus, tapi di tingkat bawahnya terus berubah terus jaringan tim yang fleksibel dan dapat diskalakan. Makanya berbentuk fungsi-fungsi.
Jadi apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kalau dia mengambil perusahaan itu seperti itu. Nah, itu yang diterapkan di organisasi pemerintahan sekarang itu. Walaupun di tingkat daerah belum berjalan dengan baik. Kalau di tingkat provinsi, di tingkat tingkat provinsi belum saya gaji, tapi di tingkat pusat itu yang saya kerjai itu sudah berubah gitu ya. Organisasi di tingkat atas saja yang stabil, struktur yang atas itu. Jadi kalau di saya kerjanya di LLDK gitu ya, kepala LLDK dan sekretarisnya saja yang lain kepala tata usaha, tapi yang lainnya itu jadi fungsional semua gitu. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan tim ya, gitu, jaringan tim yang besar itu ya, itu yang kerjanya fungsi-fungsi apa yang menjadi fungsinya. Jaringan adalah cara alami untuk mengatur upaya karena mereka menyeimbangkan kebebasan individu dengan koordinasi kolektif. Untuk membangun organisasi yang gesit, para pemimpin perlu memahami jaringan manusia, bisnis dan sosial, bagaimana merancang dan membangunnya, dan bagaimana berkolaborasi di antara mereka, dan bagaimana memelihara dan mempertahankannya. Organisasi yang gesit terdiri dari jaringan pada tim yang diberdayakan, yang beroperasi dengan standar penyelarasan, akuntabilitas, keahlian, transparansi, dan kolaborasi yang tinggi. Perusahaan juga harus memiliki ekosistem yang stabil untuk memastikan bahwa tim ini dapat beroperasi secara efektif. Organisasi tangkas seperti GOR, Inc., seperti fokus pada beberapa elemen. Pertama, menerapkan struktur datar dan jelas yang mencerminkan dan mendukung cara organisasi menciptakan nilai. Jadi strukturnya flat. Tadi misalnya dinas itu yang cuma satu kepala dinas saja gitu ya, yang ambil keputusan. Itu yang strukturnya, yang lainnya itu tidak ada hierarki lagi di bawahnya gitu harusnya. Itu yang namanya datar dan jelas, mencerminkan dan mendukung organisasi yang bernilai. Misalnya tim dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kinerja yang terfokus, misalnya suku atau gizi yang memiliki atau koordinator sekarang di sini namanya memiliki misi yang sama. Kelompok-kelompok ini bervariasi dalam ukuran, biasanya dengan maksimal 150 orang. Jumlah ini mencerminkan pengalaman praktis dan penelitian Dun Bahar gitu ya, tentang jumlah orang yang dengannya seorang dapat mempertahankan hubungan pribadi dan berkolaborasi secara efektif. Jumlah tim dalam setiap grup dapat disesuaikan atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Yang kedua, nah ini tadi bicara strukturnya. Yang kedua, pastikan peran yang jelas dan akuntabel sehingga orang dapat berinteraksi di seluruh organisasi dan fokus menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu yang kedua. Jadi fungsi tadi yang nanti kalau ada fungsi tadi orang-orang fungsinya apa, gitu, perannya apa, gitu, menyelesaikan apa, bagaimana hubungannya dengan pekerjaan yang lain, gitu ya, harus jelas gitu. Daripada kehilangan waktu dan energi karena peran yang tidak jelas atau duplikat atau kebutuhan untuk menunggu persetujuan manajer. Di sini orang secara proaktif dan segera mengatasi ketidakjelasan tentang peran satu sama lain dan memperlakukan peran dan orang sebagai entitas yang terpisah. Dengan lain peran dapat dibagi dan orang dapat memiliki banyak peran. Yang ketiga, dukung tata kelola langsung di mana manajemen kinerja lintas tim dan hak pengambilan keputusan didorong ke hingga ujung batas, artinya ke tadi ke struktur yang paling tinggi. Kalau di dinas ya kepala dinas, kalau di kecamatan ya camat, kalau di kelurahan ya lurah, kalau di sekretariat daerah gitu ya ke sekda gitu. Nggak usah ada kepala bagian, nggak usah asda gitu ya, masukannya langsung gitu. Pada titik interaksi inilah keputusan dibuat sedekat mungkin dengan tim relevan dalam forum koordinasi dengan keanggotaan koordinator jadinya ya, terbatas yang sangat produktif. Ini membebaskan para pemimpin senior untuk fokus pada desain sistem secara keseluruhan dan memberikan panduan serta dukungan kepada tim yang bertanggung jawab dan diberdayakan yang fokus pada aktivitas sehari-hari. Yang keempat, berfungsi untuk menjadikan komunitas pengetahuan dan praktik yang kuat sebagai rumah profesional bagi orang-orang.
dengan tanggung jawab untuk menarik dan mengembangkan bakat bagi pengetahuan, pengalaman, dan memberikan stabilitas dan kontinuitas seiring waktu saat orang-orang bergiliran di antara tim operasi yang berbeda. Jadi pada dasarnya bagaimana struktur itu berisi tentang orang-orang yang kompeten, peran profesional gitu ya. Yang kelima, ciptakan kemitraan aktif dan dengan ekosistem yang memperluas jaringan internet dan menciptakan hubungan yang bermakna dengan jaringan eksternal yang luas sehingga organisasi dapat mengakses bakat dan ide terbaik, menghasilkan wawasan dan bersama-sama mengembangkan produk, layanan, dan solusi baru. Dalam organisasi yang gesit, orang-orang bekerja langsung dan sehari dengan pelanggan, vendor, akademisi, entitas pemerintah, dan mitra lain di industri yang ada dan yang saling melengkapi untuk bersama-sama mengembangkan produk, layanan, dan atau solusi baru dan membawakannya ke pasar. Makanya di kampus-kampus ini ada yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu, yang pada dasar intinya bagaimana menciptakan kemitraan itu, bagaimana menciptakan collaborative product, bagaimana menciptakan jaringan baik secara internal maupun eksternal. Dan yang keenam, rancang dan ciptakan lingkungan fisik dan terbuka yang memberdayakan orang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan paling efektif di lingkungan yang paling kondusif bagi mereka. Lingkungan ini menawarkan peluang untuk mendorong transparansi, komunikasi, kolaborasi, dan pertemuan kebetulan antara tim dan unit di seluruh organisasi. Nah, itu 6 saja gitu ya. Jadi seperti sel dalam suatu organisme, blok bangunan dasar organisasi tangkas adalah sel kinerja kecil yang sesuai dengan tujuan. Dibandingkan dengan model mesin, sel kinerja ini biasanya memiliki otonomi dan aktivitas yang lebih besar karena terdiri dari profesional, karena terdiri dari orang-orang yang berkompeten, lebih multidisiplin, lebih cepat rakit, bukan pembagian manajemen keuangan, manajer bank, manajer produksi, tapi memang terkait dan jelas terfokus pada aktivitas penciptaan nilai dan hasil kinerja tertentu. Mereka dapat terdiri dari kelompok individu yang mengerjakan tugas bersama, yaitu tim, atau jaringan individu yang bekerja secara terpisah, tetapi dengan cara yang terkoordinasi. Mengidentifikasi jenis sel kinerja yang akan dibuat seperti membangun dengan balok Lego berdasarkan jenis dapat digabungkan untuk menciptakan beberapa pendekatan yang disesuaikan. Nah, ini ada tim yang bloknya itu dan pelincahannya itu ada cross functional team, tim lintas fungsional gitu ya, tidak hanya satu fungsional tapi tim lintas fungsional. Di situ ada koordinasi between product owner and priority and vision, coordination cross team on to how to deliver. Nah, hakikat kerjanya adalah typically team based, connected and integrated. Nah, bagaimana prosesnya? Product development, product launch ya. Yang kedua, ini ada step managing team. Ya, lalu yang ketiga ada flow to the work full. Nah, ini ada deskripsinya masing-masing, ada hakikatnya dan ada bagaimana prosesnya terjadi. Baiklah, kita bahas satu persatu 3 jenis sel kinerja tangkas yang paling umum diamati saat ini. Meliputi tim lintas fungsi. Tadi bahasa Inggrisnya itu cross functional team. Memberikan produk atau proyek yang memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan hasil yang diinginkan berada di dalam tim. Tim ini biasanya menyertakan pemilik produk atau proyek untuk menentukan visi dan memprioritaskan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah tim swakelola. Tim swakelola itu self managing team. Tim swakelola memberikan aktivitas beban dasar dan relatif stabil dari waktu ke waktu. Tim menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan, memprioritaskan aktivitas dan memfokuskan upaya mereka. Anggota tim yang berbeda akan memimpin kelompok berdasarkan kompetensi mereka daripada posisi mereka. Kumpulan individu yang mengalir ke
pekerjaan dikelola untuk tugas yang berbeda secara penuh waktu berdasarkan prioritas kebutuhan. Metode kerja ini dapat meningkatkan efisiensi, memungkinkan orang untuk membangun keterampilan yang lebih luas, dan memastikan bahwa prioritas bisnis memiliki sumber daya yang memadai. Namun, model lain terus bermunculan melalui eksperimen dan adaptasi. Yang ketiga, kalau nggak salah ya, rapid discussion learning skill, lingkungan pengambilan siklus pengambilan keputusan dan belajar yang cepat. Pergeserannya dari untuk memberikan hasil yang tepat, yang paling senior dan individual yang berpengalaman harus menentukan kemana kita akan pergi, kemana kita akan melangkah, kemana arah kita mau bergerak. Rencana terperinci yang diperlukan untuk sampai ke sana dan bagaimana meminimalkan resiko di sepanjang jalan. Nah, ini sekarang bergeser. Kita hidup di lingkungan yang terus-menerus berkembang dan tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Cara terbaik untuk meminimalkan resiko dan berhasil adalah dengan merangkul ketidakpastian dan menjadi yang tercepat dan paling produktif dalam mencoba hal-hal baru. Organisasi yang gesit bekerja dalam salah ini ya, harusnya rapid discussion learning. Organisasi yang gesit bekerja dalam siklus berpikir yang cepat, melakukan itu sangat kelas dengan proses kreativitas dan pencapaian mereka. Apakah itu menyebarkan ini sebagai pemikiran desain, operasi ramping, pengembangan tangkas atau bentuk lain, integrasi dan iterasi yang cepat, yang berkelanjutan dari pemikiran tindakan, dan pembelajaran membentuk kemampuan organisasi untuk berinovasi dan beroperasi. Nah, maaf ini harusnya ini apakah itu menyebabkan hal sebagainya? Nah, ini terus cara kerja siklus cepat ini dapat mempengaruhi setiap level. Di tingkat tim, organisasi tangkas secara radikal memikirkan kembali model kerja, menjauh dari pendekatan manajemen proyek, air terjun, dan gerbang panggung. Di tingkat perusahaan, mereka menggunakan model siklus cepat untuk mempercepat pemikiran dan eksekusi strategis. Misalnya, daripada perencanaan penganggaran peninjauan tahunan tradisional, beberapa organisasi beralih ke siklus trimulanan, sistem manajemen dinamis seperti tujuan dan hasil utama, dan anggaran 12 bulan bergulir. Dampak dari model operasional ini dapat menjadi signifikan. Misalnya sebuah bank global menutup kantor manajemen proyeknya dan mengubah organisasi manajemen produknya dari pendekatan air terjun tradisional ke proses berbasis produk yang minimal. Itu pindah dari 4 siklus rilis utama setahun ke beberapa ribu perubahan produk setiap bulan. Itu secara bersamaan dan meningkatkan pengembangan produk, penyebaran, dan produktivitas pemeliharaan lebih dari 30%. Ada beberapa karakteristik model siklus cepat. Pertama, organisasi yang gesit fokus pada iterasi dan eksperimen yang cepat. Tim menghasilkan satu hasil utama, yaitu produk atau hasil minimal yang layak, dengan sangat cepat, seringkali dalam sprint 1 atau 2 minggu. Selama ledakan aktivitas singkat ini, tim sering melakukan check-in, seringkali setiap hari, untuk berbagi kemajuan, memecahkan masalah, dan memastikan keselarasan. Di antara sprint, anggota tim bertemu untuk meninjau dan merencanakan, mendiskusikan kemajuan hingga saat ini, dan menetapkan tujuan untuk sprint berikutnya. Untuk mencapai hal ini, anggota tim harus bertanggung jawab atas hasil akhir pekerjaan mereka. Mereka diberdayakan untuk mencari masukan langsung dari pemangku kepentingan untuk memastikan produk melayani semua kebutuhan sekelompok pelanggan dan untuk mengelola semua langkah dalam proses operasional. Mengikuti pendekatan terstruktur terhadap inovasi ini menghemat waktu,
mengurangi pengerjaan ulang, menciptakan peluang untuk solusi lompatan yang kreatif, dan meningkatkan rasa kepedulian, akuntabilitas, dan pencapaian dalam tim. Organisasi yang gesit memanfaatkan cara kerja standar untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar tim, termasuk penggunaan bahasa yang sama, proses dan format rapat, jejaring sosial atau teknologi digital, dan waktu tatap muka yang berdedikasi, di mana tim bekerja sama untuk semua sebagian setiap minggu dalam sprint. Misalnya di bawah Jenderal Stanley McChrystal, Militer AS menerapkan serangkaian cara kerja standar antar tim termasuk panggilan kepemimpinan bersama, pengarahan harian, database online kolektif, dan penyebaran jangka pendek serta lokasi bersama orang-orang dari unit yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan iterasi input dan kreativitas yang cepat dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pekerjaan yang terfragmentasi dan tersegmentasi. Organisasi yang gesit pada dasarnya berorientasi pada kinerja. Mereka mengeksplorasi pendekatan manajemen kinerja dan konsekuensi baru berdasarkan tujuan bersama di seluruh pekerjaan ujung ke ujung dari proses atau layanan tertentu dan mengukur dampak bisnis daripada aktivitas. Proses ini diinformasikan oleh dialog kinerja yang terdiri dari umpan balik formal dan informal yang sangat sering dan diskusi terbuka tentang kinerja terhadap target. Bekerja dalam siklus yang cepat mengharuskan organisasi yang gesit menuntut transparansi informasi sepenuhnya, sehingga setiap tim dapat dengan cepat dan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan berbagi informasi dengan orang lain. Misalnya orang-orang di seluruh unit dapat mengakses data tanpa filter tentang produk, pelanggan, dan keuangannya. Orang dapat dengan mudah menemukan dan berkolaborasi dengan orang lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan yang relevan atau minat yang sama secara terbuka, berbagi ide dan hasil pekerjaan mereka. Ini juga menuntut anggota tim untuk terbuka dan transparan satu sama lain. Hanya dengan begitu organisasi dapat menciptakan lingkungan keamanan psikologis di mana semua masalah dapat diangkat dan didiskusikan dan di mana setiap orang memiliki suara. Bekerja dalam siklus yang cepat mengharuskan organisasi yang gesit menuntut transparansi informasi sepenuhnya, sehingga setiap tim dapat dengan cepat dan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan berbagi informasi dengan orang lain. Misalnya orang-orang di seluruh unit dapat mengakses tanpa filter tentang produk, pelanggan, dan keuangannya. Orang dapat dengan mudah menemukan dan berkolaborasi dengan orang lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan relevan atau minat yang sama secara terbuka berbagi ide dan hasil pekerjaan mereka. Ini juga menuntut anggota tim untuk terbuka dan transparan satu sama lain. Hanya dengan begitu organisasi dapat menciptakan lingkungan keamanan psikologis di mana semua masalah dapat diangkat dan setiap orang dapat memiliki suara. Organisasi yang gesit menjadikan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian konstan dan berkelanjutan dari DNA mereka. Setiap orang dapat dengan bebas belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri dan orang lain, dan membangun pengetahuan kemampuan baru yang mereka kembangkan dalam peran mereka. Lingkungan ini mendorong pembelajaran penyesuaian yang berkelanjutan, yang membantu kiriman berkembang dengan cepat. Orang-orang juga menghabiskan waktu khusus mencari cara untuk meningkatkan proses bisnis dan cara kerja yang terus meningkatkan kerja bisnis. Organisasi yang gesit menekankan pengambilan keputusan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Lebih memilih kemungkinan 70% sekarang dibandingkan kepastian 100% nanti. Mereka memiliki wawasan tentang jenis keputusan yang mereka buat dan siapa yang harus terlibat dalam keputusan tersebut. Dari taruhan besar yang sedikit dan jarang, mereka terus membuat keputusan kecil sebagai bagian dari siklus cepat dengan cepat menguji dalam praktek dan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan untuk iterasi berikutnya. Ini juga berarti organisasi yang gesit tidak mencari keputusan konsensus. Semua anggota tim memberikan masukan, semuanya itu jika mereka akan absen. Mereka perspektif anggota tim dengan keahlian topik terdalam tim bobot yang lebih besar, dan anggota tim lainnya termasuk pemimpin belajar untuk tidak setuju dan mengkomitmen untuk memungkinkan tim untuk maju ke depan. Yang keempat, dynamic people model that intense passion. Nah, ini pergeseran yang paradigmanya dari untuk mencapai hasil yang diinginkan, para pemimpin perlu mengontrol dan mengarahkan pekerjaan dengan terus-menerus, menetapkan tugas dan mengarahkan pekerjaan karyawan. Nah, bergeser
Pemimpin yang efektif memberdayakan karyawan untuk mengambil kepemilikan penuh, yaitu mereka akan mendorong organisasi untuk memenuhi tujuan dan misi. Jadi kalau dalam bahasa saya itu, dalam bahasa pemberdayaan itu, kalau pemimpin yang belum memberdayakan itu terus dikontrol, diarahkan. Tapi kalau yang memberdayakan itu cukup menciptakan gambar-gambar besar. Apa misalnya visi misi, tujuan dan sasaran. Demikian juga gambar besarnya lah tugas pokok dan fungsi masing, hak dan kewajiban, wewenang gitu. Itu aja tanggung jawab. Itu diciptakan itu lalu diserahkan mereka, maka orang akan bergerak dengan sendirinya. Budaya organisasi yang gesit menempatkan orang sebagai pusat yang melibatkan dan memberdayakan semua orang dalam organisasi. Mereka kemudian dapat menciptakan nilai dengan cepat, kolaboratif, dan efektif. Organisasi yang telah melakukan ini dengan baik telah berimplementasi dalam kepemimpinan yang membudayakan dan mengembangkan orang-orang, komunitas yang kuat mendukung dan menumbuhkan budaya dan proses orang-orang mendasari mendorong kewirausahaan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan agar perbedaan terjadi. Proses orang membantu mempertahankan budaya termasuk komunitas yang jelas dipasangkan dengan otonomi dan kebebasan untuk mengejar peluang dan kesempatan berkelanjutan untuk memiliki pengalaman baru. Karyawan di organisasi yang gesit menunjukkan dorongan kewirausahaan, mengambil kepemilikan atas tujuan, keputusan dan kinerja tim. Biasanya orang secara aktif mengidentifikasi dan mengejar peluang untuk mengembangkan inisiatif, pengetahuan dan keterampilan baru dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Organisasi yang gesit menarik orang-orang termotivasi oleh hasrat intrinsik pada pekerjaan mereka dan yang bertujuan untuk keunggulan. Selain itu, pengembangan bakat dalam model gesit adalah tentang membangun kemampuan baru melalui beragam pengalaman. Organisasi yang gesit memungkinkan dan mengharapkan mobilitas peran, di mana karyawan bergerak secara teratur, baik secara horizontal maupun vertikal, antara peran dan tim berdasarkan tujuan pengembangan pribadi mereka. Pasar bakat terbuka mendukung hal dengan memberikan informasi tentang peran, tugas atau proyek tersedia serta minat, kemampuan, dan tujuan pengembangan orang-orang. Yang terakhir, yang kelima, trademark Agile Governance itu adalah teknologi pengaktifan generasi berikutnya. Nah, itu pergeserannya, paradigmanya adalah teknologi adalah kemampuan mendukung yang memberikan layanan, platform, atau alat tertentu seluruh organisasi sebagai mana ditemukan oleh prioritas sumber daya dan anggaran. Nah, sekarang teknologi terintegrasi dengan mulus dan menjadi inti dari setiap aspek organisasi sebagai sarana untuk membuka nilai dan memungkinkan reaksi cepat terhadap kebutuhan dan kepentingan. Bagi banyak organisasi, pemikiran ulang yang radikal tentang model organisasi memerlukan pemikiran ulang tentang teknologi yang mendasari dan memungkinkan produk dan proses mereka serta praktek teknologi yang diperlukan untuk mendukung kecepatan dan kesulitan. Organisasi yang gesit perlu menyediakan produk dan layanan yang dapat memenuhi pelanggan yang berubah dan kondisi persaingan. Produk dan layanan tradisional mungkin perlu didigitalisasikan atau diaktifkan secara digital. Proses operasi juga harus terus dan berkembang pesat yang akan membutuhkan arsitektur teknologi, sistem, dan alat yang berkembang. Organisasi perlu memulai dengan memanfaatkan alat komunikasi dan manajemen kerja yang baru dan real time, menerapkan arsitektur perangkat lunak berbasis modular, memungkinkan tim untuk secara efektif menggunakan teknologi yang telah dikembangkan oleh unit lain. Ini meminimalkan serah terima dan saling ketergantungan yang dapat memperlambat siklus produksi. Teknologi harus secara progresif menggabungkan inovasi teknis baru seperti wadah, arsitektur layanan mikro, dan penyimpanan dan layanan berbasis cloud. Untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan dan mendukung teknologi baru ini, organisasi yang gesit mengintegrasikan berbagai praktik pengembangan dan pengiriman teknologi generasi mendatang ke dalam bisnis. Karyawan bisnis dan teknologi membentuk tim lintas fungsi bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, menguji, menyebarkan, dan memelihara produk dan proses baru. Mereka menggunakan hackathon, crowdsourcing, dan ruang kolaborasi virtual untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengembangkan solusi yang memungkinkan dengan cepat. Penggunaan ekstensif pengujian penerapan otomatis memungkinkan rilis perangkat lunak yang ramping, modus, dan berkelanjutan ke pasar. Setiap 2 minggu vs setiap 6 bulan. Di dalam TI, berbagai disiplin ilmu bekerja sama secara misalnya tim pengembangan dan operasi TI berkolaborasi dalam praktek dev operasional yang efisien dan bebas penyerahan. Sebagai salah satu penutupnya, ringkasnya lingkungan yang saat ini mendesak organisasi untuk menjadi lebih gesit,
sebagai tanggapan bentuk organisasi baru muncul menunjukkan 5 merek dagang yang dibahas tadi. Secara keseluruhan, merek dagang ini memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan stabilitas dan dinamisme dan berkembang di era peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menuju ke sana dalam lingkungan komersial dan sosial yang berubah dengan cepat. Beberapa organisasi dilahirkan dengan gesit, beberapa mencapai kelincahan, beberapa memiliki kelincahan yang didorong oleh mereka. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana memulai perjalanan menuju organisasi tangkas, lihat kalau lainnya perjalanan menuju organisasi tangkas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi